Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan belajar tentang pemerolehan bahasa. Apa sih pemerolehan bahasa itu? Gitu. Pemerolehan bahasa adalah kemampuan anak untuk menerima informasi berupa bunyi-bunyi yang dapat diterjemahkan menjadi sebuah kata atau kalimat. Diperolehnya dari mana? Dari lingkungan sekitarnya. Kapan itu mulainya? Dimulainya adalah mulai dia dari kandungan ibunya. Gitu. Kemudian lahir 0 tahun, saat telinganya ini berfungsi dengan normal, maka itulah pemerolehan bahasa pertama kali dia dapat. Gitu. Jadi dia cuma berupa bunyi-bunyi gitu. Kemudian siapa orang terdekat di sekitar anak? Orang terdekat di sekitar anak adalah ibunya, gitu ya. Jadi ibunya gitu. Ibunya gitu ya. Jadi orang di sekitar anak adalah ibunya gitu. Jadi anak menerima perbendaharaan kata pertama kali itu atau menerima kosakata itu dari ibunya. Pertama memang tidak mengerti, tapi hanya bunyi gitu yang tidak dia mengerti maksudnya. Tapi itu berulang-ulang ibunya mengajak ngomong gitu. Jadi seorang ibu itu harus aktif ngomong kalau misalnya anak itu ingin mendapatkan kosakata yang banyak gitu. Penting itu penting, pemerolehan bahasa itu penting gitu. Nah, pada edisi ini, perkuliahan kali ini yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana sih proses pemerolehan bahasa. Nanti dulu, pemerolehan bahasa itu ada dua, bahasa ibu dan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa asing setelah bahasa ibu. Itu pun prosesnya berbeda, tidak sama, gitu ya. Tapi karena kita mempelajari PBSI kelas rendah, maka intinya adalah pemerolehan bahasa anak pertama kali itu yang dikuasai anak, yaitu bahasa ibu. Bagaimana sih prosesnya? Gitu. Jadi pada intinya seorang ibu itu harus cerewet, gitu ya. Ketika anak mulai belajar berbahasa, gitu ya. Mau ngerti mau enggak ya harus cerewet seperti orang gila ngomong-ngomong sendiri. Dan harus ada kontak mata antara orang tua dan anak, gitu ya. Sehingga anak itu mendengar dan menyimpan semua informasi dari ibunya ke dalam otaknya, gitu ya. Sehingga dia cerdas berbahasa. Oke, kita share ya materinya. Nih, saya tadi sudah ngomong bahwa pemerolehan bahasa dimulai dari 0 tahun. Jadi mulai anak wak-wak. Dan syaratnya anak itu harus menangis gitu. Jangan sampai anak itu tidak menangis. Anak itu harus menangis ketika dia mendengar atau jadi syarat utama itu anak harus menangis. Kalau tidak menangis bisa jadi itu ada gangguan di indera pendengaran, di daerah artikulasi mulut dan otak dia, gitu ya. Jadi itu yang harus dicek gitu ya. Terus ketika dia tidur, misalnya tempat tidurnya kita pukul begini, itu bunyi, dia kaget gitu. Berarti dia tidak bisu. Jadi bisa diajak untuk, berarti dia manusia anak normal yang bisa diajak untuk perkembangan kemampuan berbahasanya, gitu ya. Ada seorang yang bernama Ghazali, ahli bahasa Indonesia, dalam ahli dari pemerolehan bahasa, mengatakan ada 3 proses, gitu ya. 1, gitu, bahwa semua anak dilahirkan normal. Jadi syarat pemerolehan bahasa itu harus normal. Normal tadi, pendengarannya bagus, pengucapannya bagus, dan otaknya dalam kondisi bagus. Itu dulu dicek dulu ya. Yang kedua, ada suatu posisi di mana pengolahan kata ini dalam kondisi bagus gitu otaknya. Jadi anak-anak yang keterbelakangan mental, autis, kemudian mengalami gangguan pendengaran, kemudian mengalami gangguan mulutnya, dia akan mengalami keterlambatan berbahasa, akan mengalami transfer atau pemerolehan bahasa. Itu sudah pasti, sudah diteliti dan itu juga masuk logika, gitu ya. Terus kalau sudah dia mampu, apa proses selanjutnya ketika dia mendengar ibunya ngomel terus gitu ya, maka dia akan mengalami suatu kemampuan otaknya secara refleks. Akan mampu menyimpulkan kaidah,
membuat kategorisasi. Oh, kalau misalnya harinya sudah gelap, berarti sudah masuk malam. Gitu. Kemudian masuk siang, berarti ada kata ungkapan, oh ini sudah siang hari, gitu. Seperti hari ini, gitu ya. Itu sudah siang hari, gitu. Cahaya udah terang. Oh ini siang hari, kategorisasi. Misalnya kategorisasi lagi. Misalnya nama-nama buah kategorisasi. Apa saja? Apel. Nama buah yang asam, jeruk. Terus kemudian apa lagi yang rasanya asam gitu? Kedondong, belimbing gitu. Kemudian buah apa saja kategorisasi yang manis-manis gitu. Semangka, anggur gitu. Terus ketiga, ya, udah yang kemudian kalau dia sudah membanyak kosakata, maka dia akan berusaha untuk menyusun sebuah kalimat sederhana, gitu ya. Sesuai dengan pertama mungkin kata subjek, kata benda atau subjek, kemudian kata kerja. Misalnya, aku minum, aku lapar, itu doang. Belum ada waktu keterangan waktu dan sebagainya, gitu ya. Terus ada teori-teori pembelajaran bahasa, ya. Pembelajaran bahasa bisa disebabkan karena adanya stimulus dan respon. Gitu. Ada yang memancing rangsangan itu, gitu. Misalnya ya, kita gitu. Kita ditempatkan misalnya kita ini, gitu. Sejak kecil nggak bisa ngomong. Tapi kita ditempatkan oleh ibu kita di suatu lingkungan yang banyak orang ngomong. Kemudian banyak bertanya, siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Kamu kok lucu sih? Gitu. Kamu sudah kelas berapa sih? Jadi dia pancing ada rangsangan dari luar. Atau misalnya, kamu kok diam aja sih nggak bisa ngomong? Itu rangsangan. Membuat dia terpacu untuk bisa ngomong. Gitu ya. Itu adalah B.F. Skinner. Gitu ya. Stimulus dan respon. Kalau Chomsky itu adalah bahasanya disebut nativism. Gitu ya. Bahwa anak itu sudah memiliki language acquisition device gitu di otaknya itu. Gitu. Jadi nggak usah distimulus macam-macam, udah biarin aja dia itu seperti Tarsan gitu ya. Biarin aja dia alami, mengenal lingkungannya, dia akan bisa bahasa-bahasa sendiri kok. Gitu. Itu secara biologis gitu. Dia akan menguasai bahasa. Terus bahasanya itu akan berkembang seiring umur. Gitu. Kalau dia banyak interaksi dengan sosial, seiring umurnya, maka dia akan pintar berbahasa. Gitu ya. Terus kalau kognitif gitu, guru gitu ya, menyiapkan kartu-kartu huruf gitu ya, misal gitu ya, misalnya sebentar ya, saya cari ini ya, ya, anak itu suka gambar gitu ya, anak itu suka gambar gitu ya, kemudian kita kognitif, kemudian kita bercerita gitu ya, ngomong aja kita bercerita gitu, terus dia suka gambar, dia lihat gambarnya bagus, maka kognitif. Dia kan berusaha untuk bisa berbahasa karena pengurangan bahasa itu diperoleh dari orang tuanya selalu dongeng atau berinteraksi, orang tuanya bercerita. Ini nak, ini nenek moyang kita gitu. Ini nenek, ini kakek, ini masa kecilnya mama. Nah, kita itu cerita, itu adalah kognitif menarik. Sehingga anak bisa berbahasa gitu. Terus proses produksi ujaran pada anak, yaitu langkah proses memutuskan wawancara apa yang dihasilkan. Jadi proses produksi ujaran anak adalah rencanakan wacana, yaitu penutur memutuskan wacana apa yang dihasilkan. Rencana kalimat, yaitu si penutur memutuskan tindakan ujaran apa yang digunakan, given, dan mana yang new. Terus rencana konstituen, yaitu penutur memiliki bunyi kata, frasa, idiom, seluruhnya. 4. Program artikulasi, yaitu penutur memilih bunyi kata, frase, idiom.
Kemudian 5, artikulasi. Mengaktifkan otot artikulasi untuk menghasilkan program artikulasi disusun. Oke ya. Jadi proses ujaran pada anak itu adalah sebuah keputusan anak untuk mau berbicara. Kita hanya istilahnya menstimulus atau menarik minat anak untuk mau berbicara, gitu ya. Untuk mau atau tidak mau, itu tergantung dari anak itu sendiri. Dan secara alami mereka akan cerewet dan mau berbicara. Dia yang akan menentukan apa yang mau dia omongin, itu wacana. Misal, dia lapar, gitu ya. Dia wacananya apa? Lapar. Terus apa kalimat yang akan saya buat, gitu? Rencana kalimat. Mama, aku lapar. Aku lapar, gitu ya. Terus dia memilih bunyi bahasa apa? Dia mikir, aku lapar, itu bunyi bahasa, gitu ya. Terus memilih bunyi kata, aku lapar, ingin makan bubur, 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 gitu ya. Terus dalam pengucapan, artikulasi otot-otot suaranya akan terlatih, gitu. Atau misalnya dia nonton film, atau misalnya dia nonton cerita ini, gitu. Dia akan ngomong, foto, 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 nenek, kakek, gitu. Dia akan berbicara ini, nenek, kakek, gitu. Dia berbicara terus, gitu ya. Jadi itu. Atau misalnya dia akan berbicara ini apa? Lampu. Oh, lampu. Gitu. Jadi dia memiliki proses gitu. Proses untuk berbicara. Gitu ya. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Untuk pembelajaran. Jadi itu yang kita pelajari tentang pemerolehan bahasa pada pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.